Berjumpa kembali dengan saya Eko Mandiri Motor. Di video kali ini saya dari Eko Mandiri Motor akan membahas produk MOS ban dalam anti bocor ini. Di samping saya ada brand dengan mereknya Pirelli ya. Ini MOS ban dalam anti bocor dengan kategorinya medium. Oh ya, sebelum membahas MOS ban dalam anti bocor, nanti di unboxing juga biar lebih jelas. Tak kasih rumus cara memilih ban sesuai dengan karakter trek. Rumus dasarnya itu simpel sebenarnya. Satu, untuk trek lunak jangan pilih ban tipe soft. Untuk trek keras pilihlah ban tipe soft. Nah, jadi kalau di ban motor itu biasanya ada yang sedikit membingungkan. Yang satu soft compound, dia punya karakter karet itu empuk. Yang kedua soft terrain. Soft terrain itu kayak ini, contoh Geomax MX34 itu tulisannya soft tapi dia kaku. Nah, karena dia peruntukannya untuk trek lunak. Jadi untuk trek lunak, lumpur, pasir, tanah gembur itu yang cocok ban yang karakternya itu agak kaku tapi renggang ya, jarak antar bloknya renggang. Rumus dasar bisa dibilang ban untuk trek keras pakai ban dengan tipe kompon yang soft. Ban untuk trek lunak seperti pasir, lumpur, tanah gembur itu pakai ban yang agak kaku. Nah, itu rumus dasar. Nanti masih ada lagi kalau mau panjang kali lebar ya, nanti masih harus dipertimbangkan dengan tekanan angin. Oh ya, ini yang mau saya bahas karena kebanyakan rata-rata orang Indonesia itu ngeklaim atau punya sugesti kalau ban semakin dikempesin anginnya itu cengkraman akan lebih gigit. Sebenarnya itu salah. Itu harus lihat treknya dulu sama tipe bannya. Jadi tidak semua ban kalau dikempesin itu pasti bagus. Karena ada yang kalau dikempesin itu bannya malah geol-geol dan tambah licin. Contoh aja ini nih. Ini Swallow Enduro Soft. Ini Daily Tire ya. Ini brand produknya Daily Tire. Nah, ini kemarin saya ucapkan selamat buat Pak Eko KTJ. Di Hiu Selatan kemarin Pak Eko di prolog dia dapat juara 3. Yang bikin saya agak sedikit takjub dan heran itu karena Pak Eko cuman pakai ban murah Daily Tire Swallow Enduro Soft ini, pakai ukuran 140/80 yang belakang. Cuman pakai ban murah dapat juara 3 di event prolog Hiu Selatan kelas 45+. Nah, kembali ke masalah angin ya. Ini belum membahas MOS loh, ini masalah angin saja. Untuk angin dengan tipe ban yang lentur dan empuk kayak Daily Tire Swallow Enduro Soft ini kalau menggunakan tekanan angin rendah untuk digunakan di pasir, trek tanah lunak atau trek tanah licin itu akan semakin gak enak. Jadi kalau mau mendapatkan traksi yang lebih bagus harus dikombinasikan dengan karakter ban ya. Jangan asal dikurangin anginnya pasti akan lebih gigit, belum tentu, malah bisa juga tambah gak enak. Oh ya, satu lagi yang untuk tipe soft, Swallow dengan tipe soft untuk yang ban depan. Ini ban depannya belum disiapkan di sini. Untuk Swallow atau Daily Tire Enduro Soft itu saya mendatangkan di toko itu sebenarnya untuk menggantikan si ini nih. Mas bisa maju. Ini ada Magellan tipenya Super Soft. Ini jarang orang pakai karena ini ban mahal ini bloknya juga lentur nih. Ini malah gami, nggak cuma lentur tapi gami, lentur banget. Ini jarang orang pakai karena salah satunya ini mahal dan ini hanya diperuntukkan untuk hard enduro saja. Untuk Magellan dengan tipenya Super Soft ini
Karena banyak yang belum pakai atau mungkin banyak yang pakai tapi hanya di kalangan tertentu, biasanya yang pakai juga sudah paham masalah tekanan angin dan efek yang akan ditimbulkan. Untuk daily tire Swallow Enduro Soft yang depan ya, ini kan yang belakang, khususnya yang depan tetap sama aja ya, maksudnya itu depan belakang sih. Jadi Eko Mandiri Motor mendatangkan Swallow Daily Tire Enduro Soft ini untuk menggantikan Metzeler dengan tipenya super soft baik depan ataupun belakang dengan harga yang lebih murah. Kalau Metzeler kualitas untuk HT Enduro tipe super soft sudah nggak perlu diragukan lagi, tapi yang belikan ragu ya karena harganya mahal. Masa ini satu set anggap aja 1.900.000 tambah 2.400.000 itu sudah berapa itu? Kisaran 4.400.000 ya kalau nggak salah. Nah kalau untuk buat beli Daily Tire Enduro Soft itu sudah dapat 2 set. Jadi perbandingannya 1:2. Nah masalah yang sudah muncul di para pembalap untuk ban dengan tipe soft, karena mungkin pembalap sebelumnya itu pada menggunakan ban reguler yang biasanya kalau ban yang sudah kaku, ini nih, mungkin kalau ini ada Metzeler dengan tipenya soft tapi dia kaku. Nah selain merek Metzeler yang umum di pasaran atau yang sudah banyak dipakai, ban-ban dengan harga murah di bawah 1 jutaan itu rata-rata bannya dia agak kaku, jadi rata-rata orang akan ngasih tekanan angin rendah. Nah kalau ngasih tekanan angin rendah di ban luar yang kaku itu logis ya karena bannya kaku biar lebih empuk dikempesin. Tapi kalau menggunakan ban dengan tipe soft apapun itu mereknya, soft yang saya maksud nggak cuma tulisannya soft ya, tapi bannya benar-benar lentur, empuk gitu ya. Kayak Metzeler ini yang apa super soft ini kan dia punya treadnya itu lentur, maju mas Nelmo, punya tread lentur, knop atau tahu atau bloknya ini juga lentur. Ban dengan karakter seperti ini di kategori ban murah kan ada Swallow Daily Tire Enduro Soft itu juga karakternya sama ya, meskipun kualitasnya berbeda tapi karakternya sama-sama punya knob atau tahu atau blok yang empuk. Nah kalau karakter seperti itu, kalau anginnya dibikin rendah apalagi digunakan di jalan aspal buat ngeladak gitu lah, tekanan angin rendah pasti gial-gial bagi peserta atau pemain motor trail terabas mania yang menggunakan ban depan, khususnya ban depan tipe soft. Pastikan Anda menggunakan tekanan angin adaptasi di 25 PSI. Nah, di situ nanti Anda harus adaptasi dulu. Karena ban enduro itu rata-rata ukurannya 90/100 atau 90/90. Kalau biasanya pakai ban dengan tipe cross 80/100 itu karakternya berbeda. Jadi yang belum terbiasa dengan ban enduro, Anda harus adaptasi satu tekanan angin, kedua karakter pengendalian motornya. Karena untuk penggunaan ban enduro kemungkinan menurut saya akan jadi liar motornya. Jadi kalau yang sudah order Swallow Enduro Soft atau yang belum pernah pakai Metzeler tipe super soft, nyoba kok ngerasain gial-gial dan lain sebagainya, tekanan angin jangan disamakan dengan menggunakan ban crosser reguler 80/100. Karakternya berbeda, jadi harus ada adaptasi. Kalau biasanya pakai ban depan yang kaku, tekanan angin dikempesin. Kalau pakai ban yang lentur, terutama untuk ban depan, tekanan angin harus dibikin keras. Nanti baru adaptasi tuh mau dikurangin dikit demi sedikit atau malah udah cukup 25 PSI. Karena 25 PSI itu kalau bannya lentur itu dia sudah cukup lah. Aku sendiri sudah pernah coba
Swallow Enduro yang EDM, tapi karena motornya udah kejual jadi ya yang tipe soft aku sendiri belum merasakan, tapi sudah laku banyak. Memang komplainnya ban depan tipe soft itu rata-rata masalah gial-gialnya itu. Itu bisa diadaptasikan dulu sama tekanan angin dan karakter penggunaan ya, untuk pengendalian motornya lah harus adaptasi dulu. Mungkin untuk suara Eurosoft kita sudahi dulu, langsung ke MOS. Nanti ini masih diperlukan ini karena buat contoh juga ya, tapi ya kita bongkar dulu aja, nanti kepake atau nggak kepake buat review urusan belakangan. Ini tak bongkar dulu. Mas Narimo mungkin bisa nanti bikin videonya nggak usah jauh-jauh, bisa mendekat gitu ya. Tak bongkar dulu. Biasanya teriak-teriak ini pakai mic, ternyata agak ribet juga. Cuman enak nggak teriak-teriak. Nah ini kemarin sudah di unboxing sama Mas Narimo. Kemarin jadi di unboxing nggak Mas? Atau salah barangnya? Jadi sudah. Oh ini diisolasi ya? lagi. Ini tak bongkarin dulu. Ini di dalam satu paket, satu kardus ini ada satu MOS sama gel pelumas. Fungsi gel pelumas ini nanti bisa dioleskan ke MOS-nya atau ban luarnya bagian dalam. Fungsinya agar MOS-nya ini bisa lebih fleksibel, sama untuk memperpanjang umur MOS. Untuk perawatan biasanya cara merawatnya gimana? Kalau untuk digunakan di trek berlumpur itu cukup dibongkar, nanti dibersihkan, terus pasang lagi, udah gitu aja. Jadi kalau misal mau ngerawat MOS biar awet, itu cukup dicuci aja nanti setelah dipakai. Kalau jarang main lumpur, malah nggak terlalu sering-sering bongkar bersihin, nggak perlu. Nah untuk modifikasi juga nanti tak kasih, ada dua pilihan cara modifikasi. Ada yang di sayat pakai cutter bagian atasnya, atau dilubangin pakai bor samping-sampingnya sini. Nanti bisa dilubangin pakai bor, itu akan mengurangi kekerasan. Nah ini yang mau tak bahas, masalah karakternya ya, dan aplikasi yang cocok untuk track seperti apa. Kalau yang sering atau banyak digemari itu yang tipenya super soft. Kalau ini tipenya medium ya. Kalau masalah awetnya otomatis awet yang tipe medium. Kalau yang super soft atau soft saat ini susah didapatkan. Kalau yang super soft susah, karena info terakhir itu kalau nggak September November 2025 itu baru akan masuk lagi. Nah ini mau nggak mau, biasanya aku jarang order yang ini. Pernah sih kayak order, tapi kebanyakan kalau MOS itu kan yang pakai cuman pembalap enduro ya, karena di balap enduro memang lebih cocoknya pakai MOS daripada ban dalam dengan resikonya bocor. Bahkan ada yang kombinasi tuh, dikasih tubeless tapi masih dikasih MOS. Jadi kalau misalkan ban luarnya robek, itu pakai tubeless tetap aman. Kalau cuma tubeless ban luarnya robek ya udah. Kalau MOS ini ban luarnya robek tetap jalan kalau pakai MOS. Nah ini untuk penggunaan nih dengan tipe medium ini. Untuk tipe medium ini enaknya kayak duduk apa ya? Bentar. Ya duduk aja ya Bu. Biar nggak terlalu capek. Ini MOS tipe medium. Ini disarankan buat teman-teman Trabasmania ataupun Enduromania
yang sering main motornya itu di trek tanah lunak, tanah liat licin berlumpur, ini didominasi trek tanah. Seperti yang tak bilang di awal tadi, rumus penggunaan ban itu kalau untuk trek lunak pakailah ban yang agak kaku. Ini karena tipenya medium, ini brandnya mereknya Pirelli ya, di mouse-nya bisa kelihatan nggak Mas Narimo? Kelihatan ya. Ini tipe medium, brandnya Pirelli. Ini lebih direkomendasikan untuk pecinta trail Trabasmania yang suka geladak, terus suka mainnya dominasinya trek tanah liat licin berlumpur. Kalau pakai mouse, apalagi cari awet, pakainya yang medium saja. Kalau empuknya tetap empuk yang super soft. Mas, yang super soft aja kadang masih pada dilubangin, masih pada di sesetin bagian permukaannya atau bagian mana, entah bagian yang mana suka dimodifikasi. Ya itu nggak masalah. Yang penting yang namanya modifikasi pasti ada minusnya, entah itu minusnya umurnya nggak panjang, bisa putus dan lain sebagainya. Biasanya kalau pembalap kan disponsori, jadi nggak masalah. Kalau buat privater, ya kalau mau sering ganti nggak apa-apa. Toko ban yang lebih seneng kan, lebih cepat rusak kan, toko ban lebih suka. Nah, kembali ke penggunaan tadi kan untuk trek tanah liat licin berlumpur. Nah, ini yang tipe medium ini bisa juga untuk digunakan di ban luar yang tipe soft, contoh Magellan Super Soft ataupun Daily Tire Swallow Enduro Soft ini ya. Ini biasanya ban enduro dengan tipenya Super Soft ataupun soft yang terlalu lentur itu agak susah digunakan untuk trek tanah liat licin berlumpur. Karena kalau digunakan di trek tanah liat licin berlumpur, ban dengan tipe soft itu rata-rata bloknya itu kalau kena tekanan ya, sini ini kalau digunakan di lumpur kok sampai gepeng kayak gini, ini bloknya atau knobnya atau tahunnya ini kan miring. Dia di trek tanah liat licin berlumpur, dia gigitnya nggak maksimal. Antisipasinya kalau menggunakan ban dalam biasa itu bisa ditambah dengan tekanan angin. Kalau pakai mouse itu cukup pakai yang tipe medium ini. Ini mouse misal nih kan ada yang tanya itu perbandingannya kayak berapa PSI. Nah kalau untuk perbandingannya terus terang saya nggak tahu. Tapi itu juga akan berpengaruh ban luarnya pakai apa dulu. Karena kalau untuk mouse itu setahuku bukan PSI ya, tapi tekanan atmosfer kalau nggak salah itu. Jadi aku harus mempelajari lagi tuh masalah tekanan antara angin dengan mouse. Sama karakter, misal nih mouse anggap aja disamakan yang medium ini kurang lebihnya 10 PSI. 10 PSI-nya angin sama karakter 10 PSI-nya mouse itu beda ya. Jadi dia punya sifat atau karakter yang berbeda. Entah itu ya pokoknya berbeda lah. Karena ini kan partikelnya jelas berbeda ya. Yang ini partikel padat. Kalau bandal biasa itu kan udara. Jadi itu partikelnya gas. Itu punya nanti akan menimbulkan efek yang berbeda saat benturan ban dengan permukaan jalan itu akan memiliki sifat yang berbeda karena partikelnya berbeda. Yang satu angin dia gas, yang ini satunya mouse partikel padat akan punya paling simple ya itu kestabilan pada ban motor itu akan lebih stabil kalau pakai mouse daripada menggunakan ban dalam biasa. Karena ban dalam biasa di sini kan cuman gas, entah itu nitrogen, oksigen dan lain-lain. Untuk karakter
karakternya tadi beda ya, jelas berbeda. Meskipun dengan perbandingan tekanan anginnya sama, tapi hasil karakternya akan berbeda. Untuk yang biasa pakai, tak ulangi lagi ya, yang biasa pakai ban luar tipe soft tapi repot untuk digunakan di trek tanah liat licin berlumpur, karena memang tipe soft itu tidak diperuntukkan untuk trek tanah liat licin berlumpur. Semua ban tipe soft dengan karakter komponen empuk itu hanya disarankan untuk trek hard enduro, trek keras bebatuan. Nah, ada cerita menarik nih. Kemarin di Hiu Selatan saya ketemu dengan perwakilan dari IRC Jepang, IRC yang labelnya merah. Nah, dia kan juga punya ban trail yang sangat bagus, namanya apa ya? Adalah kalau mau cari-cari di internet tulis saja IRC Jepang gitu aja, ban trail IRC Jepang. Nanti pokoknya cari website IRC yang Jepang, logonya warna merah, itu punya produk-produk bagus. Kemungkinan akan ada di Indonesia tahun depan, mungkin diproduksinya akan diproduksi di Indonesia, karena tahun lalu di Hiu Selatan 2024 infonya itu sudah ada uji coba ya, sudah ada yang mendatangkan dari luar negeri untuk digunakan di Hiu Selatan. Terus pihak IRC Jepang kayaknya juga sudah turun di Hiu Selatan tahun 2024. Di tahun 2025 ini kembali hadir lagi di Hiu Selatan di Kendal. Mungkin tahun depan IRC akan menjual produk baterainya yang kayak di Jepang itu untuk dijual di Indonesia. Mungkin produksi Indonesia ya. Ini tadi sampai mana? Oke, langsung ke modifikasi aja. Untuk modifikasi MOS, untuk modifikasi MOS itu ada dua cara. Yang satu dilubangin pakai bor ya. Nah, nanti di samping-samping ini nanti bisa dilubang-lubangin. Ukuran lubang dan jarak itu akan berpengaruh terhadap karakter yang akan ditimbulkan. Kalau aku sendiri sih menyarankan kalau misal mau dimodifikasi mending pakai cutter, ditipiskan bagian permukaan nih. Cuman ada minusnya. Nah, minus pemasangan itu biasanya ketika nanti kalau awetnya malah jelas lebih awet. Tapi minus pemasangannya nanti untuk merapikan garis samping atau heel-nya ini mungkin nanti harus dibantu dengan tekanan angin kompresor. Karena yang dipotong atau yang disayat itu bagian permukaan. Itu malah lebih rekomendasi. Ini juga masukan dari Om Wawan Kadri. Terima kasih buat Om Wawan Kadri yang sudah menginformasikan tentang MOS tadi ya. Jadi lebih direkomendasikan itu MOS itu disayat bagian permukaan ini. Nah, agar nanti yang bagian permukaan ini lebih fleksibel, bagian permukaan lebih fleksibel, dan efeknya mungkin menurut saya bagian sidewall samping sini dia nanti juga lebih stabil. Nah, kalau modifikasi MOS saran saya disayat aja bagian atas sih. Resiko putusnya juga lebih sedikit. Nah, ini kalau yang tipe medium ini lebih disarankan penggunaan untuk jalur dominasi trek tanah. Kalau mau order langsung aja hubungi kami Eko Mandiri Motor. Untuk nomornya bisa di sini Mas, di sub. Nah, ini nomor resmi saya, nama Facebook saya, Instagram, TikTok, dan YouTube namanya sama, Eko Mandiri Motor. Yang beda hanya di Facebook. Yang di Facebook itu Eko saja begitu. Nah, untuk MOS saat ini hanya dilayani pembelian langsung. Kalau untuk produk lain kayak Daily Tire Enduro Soft ini bisa diorder di Shopee. Nama Shopee saya sama Tokopedia Eko Mandiri Motor. Nah, siapa tahu di Shopee nanti bisa dapat di Shopee nanti bisa dapat potongan. Nah, kalau ada yang punya voucher atau potongan harga biar lebih murah, langsung aja order di Shopee. Kalau ada di Eko Mandiri Motor langsung juga bisa, bebas. Di Shopee namanya Eko Mandiri Motor ya. Jangan lupa order bandelnya di Eko Mandiri Motor. Terima kasih.